Anda menyaksikan Headline News pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, terdakwa Baikuni Wibowo menjalani persidangan duplik dalam perkara perintangan penyidikan kasus pembunuhan berencana Nofriansah Yosua Huta Barat. Kuasa hukum memohon majelis hakim untuk menolak replik serta tuntutan 2 tahun penjara atas Baikuni. Informasi selengkapnya akan disampaikan Marcelina Tumondo langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Marcel, apa saja poin-poin duplik yang telah disampaikan oleh kuasa hukum Baikuni Wibowo? Naila, secara garis besar kami mencatat ada 3 poin utama yang disampaikan oleh pihak tim penasihat hukum Baikuni Wibowo dalam duplik mereka. Yang pertama, pihak penasihat hukum meminta agar majelis hakim menyatakan Baikuni Wibowo tidak bersalah sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Kalau kita flashback sedikit, dalam dakwaan JPU ini disusun dengan dakwaan kombinasi. Ada sejumlah pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE dan pasal dalam KUHP yang mengatur soal perintangan penyidikan. Dalam hal ini adalah kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Pihak tim kuasa hukum sebetulnya sepakat dengan keputusan dari jaksa penuntut umum yang kemudian menuntut Baikuni Wibowo tidak dengan pasal-pasal seperti perintangan atau pasal 32 Undang-Undang ITE, tetapi kemudian menjadi tidak sepakat lagi ketika jaksa penuntut umum menggunakan pasal 33 Undang-Undang ITE yang mengatur soal tindakan yang menyebabkan terganggunya sistem elektronik. Karena kalau menurut tim kuasa hukum Baikuni Wibowo bahwa apa yang dilakukan oleh kliennya ini tidak menyebabkan terganggunya DVR CCTV yang berada di sekitar TKP Kompleks Polri Duren 3. Ada salah satu klausa seperti misalnya perbedaan antara menyalin dengan merusak. Ini sebetulnya menurut kuasa hukum Baikuni telah dicampur adukan oleh pihak JPU, yang mana yang dilakukan oleh Baikuni sebetulnya adalah menyalin isi dari DVR CCTV dan tidak merusak atau tidak menghapus secara keseluruhan isi rekaman dari DVR CCTV tersebut, sehingga mereka meminta agar majelis hakim dapat membebaskan Baikuni Wibowo dari segala dakwaan. Poin yang kedua adalah pihak penasihat hukum Baikuni meminta agar majelis hakim dapat melepaskan terdakwa Baikuni Wibowo dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan penghapus pidana yang diatur dalam pasal 48 dan pasal 51 KUHP. Menurut kuasa hukum ini adalah daya paksa dan juga adanya perintah jabatan yang dilakukan secara sah oleh Baikuni Wibowo atas perintah yang diterimanya yang bersumber utamanya adalah dari pihak Verdi Sambo. Menurut tim kuasa hukum Baikuni bahwa tindakan Baikuni untuk mengkopi kemudian juga menyimpan isi DVR CCTV tersebut ini dilakukan secara sah dalam kapasitasnya sebagai anggota Polri di bawah Divisi Propam Polri. Kemudian juga ada unsur paksaan melihat perintah ini diminta langsung oleh pihak Verdi Sambo yang pada saat itu adalah Kadif Propam Polri. Sehingga pihak kuasa hukum meminta agar majelis hakim bisa mempertimbangkan 2 poin ini, yakni daya paksa dan juga menjalankan perintah jabatan yang sah. Dan yang ketiga tadi disampaikan adalah bagaimana Baikuni Wibowo ini sebetulnya memiliki poin-poin yang dapat meringankan putusan majelis hakim nantinya. Seperti misalnya Baikuni Wibowo merupakan terdakwa yang menjadi tulang punggung keluarga, kemudian ia juga sudah bersikap kooperatif selama persidangan, telah memberikan keterangan sebagaimana mestinya, dan pihak kuasa hukum juga menilai bahwa Baikuni telah menyesali perbuatannya. Dan dalam kapasitasnya sebagai anggota Polri, kuasa hukum menilai Baikuni sudah berjasa selama bertahun-tahun bertugas di Kepolisian Republik Indonesia. Adapun poin-poin duplik yang sudah dibacakan tadi ini menjadi kesempatan terakhir bagi terdakwa Baikuni Wibowo untuk menyampaikan pembelaan dan penegasan-penegasan yang melawan tuntutan dari jaksa penuntut umum yang meminta majelis hakim untuk menghukumnya selama 2 tahun penjara terkait dengan kasus perintangan penyidikan ini. Dan kita tentu akan terus ikuti terkait dengan vonis bagi Baikuni Wibowo yang sudah dijadwalkan oleh majelis hakim akan dibacakan pada 24 Februari 2023 mendatang. Naila. Ya, Marcel, hari ini Cuk Putranto juga dijadwalkan akan membacakan duplik. Apakah sidang selanjutnya sudah dimulai?
Ya, Naila, sidang selanjutnya ini sudah dimulai untuk terdakwa Cuk Putranto yang juga menjalani persidangan dengan agenda pembacaan duplik. Baru saja sekitar 5 menit lalu persidangan ini dimulai dan pihak tim penasihat hukum ini masih membacakan bagian-bagian awal dari duplik terhadap atau jawaban terhadap replik dari jaksa penuntut umum. Sama halnya dengan Baikuni Wibowo, Cuk Putranto dituntut dengan pasal 33 Undang-Undang ITE, kemudian jaksa meminta agar majelis hakim menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda sebesar 10 juta rupiah subsidiar kurungan selama 3 bulan. Tentu bagi terdakwa Cuk Putranto ini juga ada alasan-alasan yang akan disampaikan oleh pihak tim penasihat hukumnya yang mengatakan bahwa unsur-unsur pasal ataupun tuduhan-tuduhan yang dinyatakan oleh jaksa ini tidak terbukti di dalam proses persidangan. Tetapi secara lebih lengkapnya poin-poin apa saja yang ditegaskan oleh kuasa hukum Cuk Putranto hari ini kita masih akan ikuti dan kita akan catat poin-poin penting dan menarik lainnya usai persidangan ini berlangsung. Selain terdakwa Cuk Putranto dan Baikuni Wibowo, untuk esok hari juga ada 3 terdakwa kasus obstruction of justice yang akan menjalani persidangan duplik. Mereka adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arif Rahman Arifin. Kita nantikan bersama penghujung dari proses persidangan kasus perintangan penyidikan ini. Kembali ke Anda di studio, Naila. Marcelina Tumondo melaporkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.